Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Manajemen Keuangan, Ibu Indah Puspita Maharani, SST, MSc, dan juga teman-teman saya semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 sebagai moderator ingin mempresentasikan analisa financial leverage. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rumdi Astuti dengan NIM 20231141. Eh, ada teman saya, Mas Rudi Hartanto, dengan NIM 2023111181. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian finansial leverage. Financial leverage definisikan sebagai pengguna dana yang memiliki beban tetap, seperti utang atau saham preferen, dengan tujuan untuk meningkatkan laba per lembar saham. Dengan kata lain, financial leverage adalah strategi pembiayaan yang memanfaatkan dana dari luar perusahaan, modal asing untuk membiayai aktivitas operasional di mana perusahaan menanggung beban tetap seperti bunga atau dividen tetap. Tujuan finansial leverage. Tujuan utama dari pengguna financial leverage adalah untuk memperbesar keuntungan bagi pemegang saham. Namun strategi ini untuk membawa resiko, karena jika mendapat perusahaan tidak cukup untuk menutupi beban tetap tersebut, maka dapat mengurangi laba bersih dan berdampak negatif pada apps. Oleh karena itu, pengguna financial leverage harus dipertimbangkan dengan cermat, terutama dalam hal kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi beban tetap yang timbul. Komponen financial leverage. Financial leverage adalah pengguna dana pinjaman utang untuk meningkatkan potensi keuntungan atau kerugian bagi pemegang saham. Komponen-komponen utama dari financial leverage meliputi: 1. Total uang debit, utang jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset dan operasionalnya. 2. Ekuitas pemegang saham. Equity merupakan dana yang diberikan oleh pemegang saham diperbandingkan antara utang dan ekuitas, penting dalam penilaian seberapa besar leverage perusahaan. 3. Biaya bunga interest expense. Beban yang timbul dari pengguna utang ini merupakan risiko utama dari financial leverage karena harus dibayar terlepas dari laba perusahaan. 4. Pendapatan operasional EBIT before interest and tax. Pendapat sebelum bunga dan pajak digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan bayar bunga dan melihat dampak leverage terhadap profitabilitas. 5. Rasio leverage. Beberapa rasio penting yang menunjukkan tingkat financial leverage. Debt to equity ratio (DER), total utang atau total ekuitas. Debt ratio total utang atau total aset. Interest cover ratio, biaya bunga. 6. Return on equity leverage biasa meningkatkan ROE jika perusahaan menghasilkan laba lebih tinggi dari biaya utangnya. Keuntungan financial leverage. 1. Meningkatkan return on equity (ROE) jika perusahaan meminjamkan uang dan menginvestasikan secara produktif, misalnya untuk ekspansi atau meningkatkan produksi. Laba bersih dapat meningkatkan sehingga ROE juga meningkat.
2. Meningkatkan ekspansi usaha tanpa tambah modal sendiri. Dengan menegakkan utang, perusahaan tidak perlu menerbitkan saham baru dan mencari tambahan modal dari pemilik yang bisa mengurangi kepemilikan mereka. 3. Manfaat pajak. Bunga utang dapat dikurangi dari laba kena pajak sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Mengoptimalkan struktur modal. Financial leverage membantu perusahaan mencapai struktur modal yang optimal antara utang dan ekuitas. 5. Akses ke modal lebih besar. Dengan leverage, perusahaan bisa mengakses dana lebih besar daripada hanya mengandalkan modal sendiri. Kerugian financial leverage. Risiko kebangkrutan meningkat. Jika perusahaan gagal membayar bunga atau pokok utang, bisa terjadi default yang dalam jangka panjang dalam menyebabkan kebangkrutan. Biaya tetap bunga. Bunga harus dibayar terlepas dari apakah perusahaan untung atau rugi. Ini menambah beban tetap memperkecil fleksibilitas keuangan. Volatilitas laba bersih. Financial leverage memperbesar perubahan laba bersih terhadap perubahan kecil dalam EBIT yang membuat laba perusahaan menjadi lebih fluktuatif. Menurunnya nilai saham jika kerja buruk. Jika investor melihat leverage tinggi tetapi mendapatkan rendah, mereka bisa kehilangan kepercayaan, menyebabkan harga saham turun. Batasan dari pemberi pinjaman. Utang seringkali disertai syarat covenant yang membatasi kebebasan manajerial seperti batasan dalam membagi dividen atau ekspansi usaha. Ketergantungan pada kondisi eksternal. Dalam kondisi ekonomi yang lesu, pendapatan bisa menurun drastis, tetapi kewajiban bayar utang tetap harus dipenuhi. Indifference point. Difference point atau titik ketidakberpihakan atau tingkat EBIT laba sebelum bunga dan pajak, di mana pengguna utang atau saham biasa sebagai sumber pembiayaan akan menghasilkan laba per saham yang sama. Indifference point sangat penting, yakni membantu manajemen membandingkan efektivitas pembiayaan antara utang dan saham. Menjadi dasar untuk memilih struktur modal yang optimal dan menunjukkan pada titik mana leverage keuangan memulai menguntungkan atau justru beresiko. Next. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa indifference point yang sering disebut juga dengan analisa apa ini? Gambarnya bisa dilihat di halaman 3.1 pada buku Dasar Pembelajaran Perusahaan edisi 4. Di situ tertulis apabila perusahaan tersebut sebelumnya belum mempunyai obligasi, maka besarnya indifference point tersebut dapat dihitung langsung dengan menggunakan rumus aljabar yang ada di PowerPoint dan juga ada di buku, yaitu saham biasa versus obligasi, di mana X adalah EBIT pada indifference point, kurung buka 1 min T, T-nya adalah tingkat pajak perseroan, per S1 atau jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau hanya menjual saham biasa. Terus sama dengan X, tadi ada EBIT pada indifference point, dikurangi sama C, yaitu jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah,
Selanjutnya ada satu main T. Tadi T dijelaskan adalah tingkat pajak perseroan per S2 atau jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau menjual saham biasa dan obligasi secara bersama-sama. Contoh soalnya berdasarkan rumus tersebut, Ide Point dari contoh di atas dengan mengambil alternatif satu dan 2. Pada contoh dalam buku halaman 378 di 3.1 ini, di sini saham biasa versus obligasinya 0,5 X per 20.000 sama dengan 0,5 X min 40.000 per 12.000. Yang akan menghasilkan X-nya itu 100.000. Apabila diambil alternatif 2 dan 3, hasilnya pun akan sama, yaitu 0,5 X per 20.000 sama dengan 0,5 X min 15.000 per 17.000, yaitu X-nya hasilnya tetap 100.000. Selanjutnya ini ada gambar indifference point alternatif yang digambar dalam tab eh, break even ya, alternatif pembelajaran ketiganya. Selanjutnya ada indifference point antara saham preferen dengan saham biasa. Cara perhitungan indifference point saham preferen dan saham biasa pada dasarnya adalah sama, yaitu dengan perhitungan indifference point hutang dan saham biasa. Tetapi pada preferen perlu dilakukan penyesuaian atau adjustment terlebih dahulu. Penyesuaian ini diperlukan karena dividen saham preferen diambil dari EAT, sedangkan bunga hutang diambil dari EBIT. Indifference point antara saham preferen dengan saham biasa itu adjustmentnya dilakukan dengan menggunakan rumus dividen saham preferen atas dasaran sebelum pajak atau 1/1 min T, yaitu dengan dividen saham preferen atas dasar sudah pajak, di mana T adalah tingkat pajak penghasilan. Teman-teman bisa buka halaman 382. Di situ ada contohnya dengan menggunakan uh, indifference point antara saham biasa dengan saham preferen, tingkat dividen preferennya adalah 5% per tahun. Sehingga penyelesaiannya adalah saham biasa di situ ada 1.200.000 rupiah dengan saham preferennya 5%, 800.000 rupiah. Jumlah per lembarnya ada 2 juta dan saham biasanya 12.000 lembar. Itu menggunakan alternatif 1, saham preferennya 40%, saham biasanya 60%. Nah, teman-teman bisa dilihat di halaman 382. Selanjutnya itu ada indifference point saham biasa dan saham preferen. Jika sebesar 200.000 tadi dihitung dari 0,5 X per 20.000 sama dengan 0,5 X min 80.000 per 12.000. Hasilnya adalah 200.000. Dan di sini selanjutnya pada tingkat EBIT-nya 200.000 dan besarnya EPS ketiga alternatif tersebut adalah sama jika digambarkan dengan tabel. Alternatif pertama EPS-nya menghasilkan 500. Yang alternatif kedua juga sama 500 dan yang ketiga juga sama 500. Nah, ini adalah gambar grafik indifference point antara saham biasa, utang, dan saham biasa dan saham preferen. Selanjutnya ada tanya jawab, bisa ditanyakan lewat Lunan. WA atau Sunan untuk 3 orang penanya. Jadi saya akan tutup.
apa presentasi hari ini. Nanti bisa ditanyakan di grup ya, Mas ya. Baik, di sini saya akan mengakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan kurang jelas. Mohon maaf sekali ya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.